kelas 01010028 dari kelas PAID. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi terkait dengan materi fikih munakahat. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Materi yang kedua, hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Untuk yang ketiga, nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Untuk yang keempat, kedudukan harta dalam pernikahan. Yang kelima, hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Dan yang terakhir, perjanjian perkawinan. Baiklah, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga yang pertama adalah mahar. Suami wajib memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga, baik dari sandang, pangan, dan papan, termasuk juga biaya anak-anak. Selain nafkah lahir, suami juga memberikan nafkah batin yang diwujudkan dalam hubungan suami istri yang penuh dengan kasih sayang. Selanjutnya, suami juga wajib menjaga aib istri. Sebagai imam dalam keluarga, suami wajib membimbing istri terutama dan juga anggota keluarga yang lain, terutama tentang hal agama. Dan yang terakhir, suami wajib memperlakukan istri dengan baik. Untuk yang selanjutnya yaitu hak suami terhadap istri dalam keluarga. Hormat dan ketaatan istri terhadap perintah suami. Sudah seharusnya seorang istri taat kepada suaminya. Selama suami tak menyuruh untuk melakukan maksiat, maka istri wajib untuk taat kepada suaminya. Yang kedua, seorang istri harus menjaga kehormatan dan memelihara kemuliaannya, serta mengurusi harta, anak-anak, dan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan rumah. Untuk yang ketiga, istri berhias dan memperindah diri untuk suami. Yang keempat, istri tidak keluar rumah kecuali atas izin suami. Yang selanjutnya, istri tidak boleh memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa dengan seizin suami. Dan untuk yang keenam, istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berjima. Dan yang terakhir, istri wajib menjaga rahasia suami dan rumah tangganya. Untuk materi yang kedua yaitu hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Istri memiliki kewajiban tersendiri dalam keluarga. Kewajiban istri dalam keluarga yang pertama yaitu istri wajib untuk taat dan patuh kepada suami. Yang kedua, istri wajib bermuka manis dan menyenangkan suami. Yang ketiga, istri menjaga harta rumah dan kehormatan suami. Yang keempat, istri mencari kerelaan atau keridhaan suami serta menghindari kemarahan suami. Dan yang terakhir, istri harus paham dalam urusan ranjang. Terkait dengan hak istri dalam keluarga, istri berhak untuk diperlakukan dengan baik. Yang kedua, istri berhak dimaafkan untuk kehilafannya dan juga kesalahannya. Yang ketiga, istri berhak atas nafkah dari suami. Yang keempat, istri berhak dijaga dan dilindungi oleh suami. Yang kelima, istri berhak dijaga rahasia dan juga aibnya. Dan yang terakhir, istri juga memiliki hak untuk diajak bermusyawarah dalam berbagai hal di urusan rumah tangga. Untuk materi yang ketiga yaitu nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu anfaqa, yunfiku, infaqan, yang artinya adalah pembelanjaan, di mana dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi diartikan dengan pengeluaran. Secara terminologi atau secara istilah, nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti sandang, pangan, dan papan. Nafkah secara macam-macamnya dibagi menjadi ke dalam dua bagian, yaitu nafkah madiyah dan nafkah mut'ah. Nafkah madiyah adalah sesuatu yang dikeluarkan suami dari hartanya untuk kepentingan istrinya berupa hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi. Bentuk yang kedua yaitu nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Sebagaimana diketahui, mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan yang lainnya. Maka mut'ah tersebut dapat menjadi wajib dan dapat pula menjadi sunnah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang kedudukan harta dalam pernikahan. Secara bahasa, harta adalah sesuatu yang didapat atau diperoleh dan dikumpulkan oleh manusia dengan suatu tindakan, baik berwujud materi maupun manfaat. Dalam istilah syariat Islam, harta adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam perkara legal menurut hukum syara atau syariat Islam, misalnya hibah atau pemberian, ekonomi bisnis, pinjaman, serta konsumsi. Kedudukan harta dalam perkawinan sendiri telah dijelaskan dalam pasal
35 Undang-Undang Perkawinan, di mana pasal tersebut menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing. Untuk materi yang kelima, saya akan menjelaskan tentang hukum menikah dengan wanita yang pernah berzina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini atau perbuatan zina, hendaknya dia menyembunyikannya dengan kerahasiaan yang Allah berikan. Hadis riwayat Malik dan Al-Baihaqi. Tidak dibenarkan, yaitu menikahi seorang wanita pezina yang tidak pernah bertaubat. Jika ia bertobat dan menyesali perbuatannya, maka diperbolehkan untuk menikah dengannya. Lelaki tersebut pun harus bisa menutup aibnya sampai kapanpun dan tidak boleh menceritakannya kepada siapapun, karena zina adalah suatu kehinaan. Hal tersebut karena lebih penting dalam pelanggaran ini adalah bagaimana seorang pezina tersebut segera bertaubat dan memperbaiki diri tanpa harus mempermalukan dirinya di hadapan orang lain, dan sesungguhnya pintu maaf Allah itu sangat luas. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa hukum menikahi wanita yang pernah berzina adalah boleh-boleh saja, asalkan wanita tersebut sudah bertobat dengan taubatan. Materi yang terakhir yaitu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mengatur akibat suatu perkawinan di dalam bidang kekayaan. Pun terdapat berbagai asas hukum yang mengatur tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yaitu perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. Selain itu, dijelaskan juga mengenai syarat mutlak tentang adanya perjanjian perkawinan, di mana syarat mutlak tersebut adalah perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, dan akta notaris harus dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Tujuan dari dibuatnya perjanjian perkawinan sendiri yaitu yang pertama, membatasi atau meniadakan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut undang-undang. Yang kedua, adanya pemisahan antara harta suami dan istri yang tetap menjadi hartanya sendiri. Yang ketiga, mengatur pemberian hadiah dari suami kepada istri atau sebaliknya, atau pemberian hadiah timbal balik antara suami dan istri. Yang keempat, membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan yang ditentukan oleh KUH pasal 124 ayat 2, sehingga tanpa bantuan istrinya suami tidak dapat melakukan perbuatan yang bersifat memutus. Dan yang selanjutnya yaitu mengatur pemberian testament dari suami untuk istri atau sebaliknya, atau sebagai hibah timbal balik. Demikian tadi materi-materi tentang fikih munakahat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.